Hai guys, welcome back to my channel, it's Maya. Video kali ini aku buat khusus untuk video pembelajaran jarak jauh mata kuliah Public Speaking di universitas tempat aku mengajar saat ini. So, seperti yang kalian ketahui, sekarang kita lagi pandemi ya, sampai dengan tahun 2021 ini untuk pembelajaran tatap muka masih dihindari sehingga pembelajaran masih dilakukan secara online. Artinya, selama 1 semester ke depan nih ya, 16 pertemuan, setiap minggunya aku akan mengupload video-video yang berkaitan dengan materi perkuliahan public speaking. Jadi teman-teman yang ada di YouTube bisa ikutan belajar public speaking from A to Z ya, secara satu paket dan terstruktur. Materi yang aku pakai untuk mata kuliah public speaking ini tentu ada dari berbagai macam sumber, tapi sumber utamanya adalah bukunya Stephen L. Lucas tahun 2015 yang berjudul The Art of Public Speaking. Ini edisi ke-12. So, buat kamu yang pengen ikutan belajar juga bisa beli bukunya sambil kita bahas satu persatu book chapternya. Nah, di video pertama ini saya akan membahas mengenai Introduction to Public Speaking. Jadi pengenalan dulu. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dari public speaking, kemudian kenapa sih kita harus belajar public speaking, dan adakah relasi atau hubungan antara daily conversation, percakapan kita sehari-hari, dengan public speaking itu sendiri. Oke, sudah siap? Yuk kita mulai belajar. Pertama, kita pelajari terlebih dahulu pengertian dari public speaking, biar kita nggak salah konsep. Apa sih sebenarnya public speaking itu? Secara definisi, public speaking merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan sebuah pesan yang dilakukan dengan teknik-teknik tertentu sehingga penyampaian pesannya bisa berlangsung dengan efektif. Itu intinya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa saja teknik-teknik yang kita bisa lakukan supaya pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa sampai di audiens ya, bisa diterima dengan baik. Kalau kalian lihat nih di layar, ini adalah proses komunikasi. Anggaplah ini adalah pembicara ya, yang sebelah sini, kemudian juga ada penerimanya, ada receivernya, ada audiensnya nih. Nah, goals dari public speaking itu, dari proses komunikasi, yang pasti adalah apa yang ada di pikiran pembicara 100% nih ya, akan terdeliver 100% juga ke audiensnya. Itu adalah targetnya sebenarnya. Tapi karena keterbatasan daya tangkap manusia, kemudian juga keterbatasan lainnya, misalnya ada gangguan mungkin pada saat proses komunikasinya berlangsung, maka kurang lebih berdasarkan penelitian panjang yang dilakukan oleh ahli-ahli komunikasi yang aku kutip dari bukunya Stephen L. Lucas, ternyata audiens itu paling tinggi bisa menerima pesannya sebanyak 50%. Nah, ilmu public speaking ini goals-nya adalah untuk mencapai 50% ini, atau meningkatkanlah pesan yang diterima oleh audiens, yang dimengerti oleh audiens. Begitu kurang lebih prinsip dasar dari public speaking. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih kita harus belajar public speaking? Kenapa kita harus bisa ngomong dengan baik di depan orang, di depan khalayak? Well, it's obvious sih sebenarnya, tapi let me break it down for you. Yang pertama adalah kita hidup di zaman globalisasi, teman-teman, di mana baik itu sektor usaha maupun sektor lapangan kerja nih sangat kompetitif. Jadi dengan memiliki soft skill untuk bisa berbicara di depan umum, berbicara dengan efektif, itu akan sangat membuat kita stand out dibandingkan dengan pesaing yang lain. Jadi akan sangat berguna untuk karir atau usaha kita ke depan. Selanjutnya untuk kamu yang bekerja nih, ketika kamu mulai naik menduduki posisi leader, eksekutif, maka semakin tinggi tuntutan kamu untuk bisa berbicara di depan umum. Begitu juga untuk yang usaha. Kalau kamu jadi CEO sebuah perusahaan, kemudian karyawannya makin banyak, maka tuntutan untuk bisa berbicara di depan umum akan semakin besar. At least agar kita bisa ngomong di depan tim kita dan bisa menginspirasi serta menggerakkan mereka untuk bekerja lebih lagi. Selain itu, most importantly, kemampuan public speaking ini juga akan kita butuhkan untuk membuat perubahan, make a change. Karena setiap perubahan itu, ya perubahan ke arah yang lebih baik ya, pasti diawali dengan pitching ideas, di mana kita mempresentasikan ide kita kepada pemangku kepentingan sehingga perubahan itu bisa diterima dan terjadi. Nah, makanya sangat-sangat penting untuk kita bisa menguasai kemampuan public speaking ini. Jadi semangat ya belajarnya untuk mengasah terus biar kemampuan public speaking kita semakin meningkat. Selanjutnya, kita akan melihat adakah relasi antara percakapan kita sehari-hari atau daily conversation dengan public speaking.
Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, aku pengen tanya dulu nih sama teman-teman semua. Kira-kira ada hubungannya nggak antara daily conversation dan public speaking? Coba jawab. Oke, jawabannya adalah pasti ada. Kenapa? Karena keduanya adalah proses berkomunikasi. Jadi pasti ada hubungannya, ada persamaannya. Kenapa aku mempoint out ini? Karena, guys, kadang-kadang nih kita selalu berpikir kalau untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita, trainingnya tuh kita harus ngomong di depan kaca atau juga harus ngomong yang bener-bener ada audiensnya. Tapi sebenarnya tidak selalu seperti itu. Kalian pun bahkan bisa latihan, bisa meningkatkan kemampuan public speaking dengan banyak-banyak melakukan percakapan sehari-hari. Kenapa? Karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, percakapan sehari-hari itu akan membantu kita untuk melatih otak kita menyusun buah pemikiran atau cerita ke dalam struktur yang logis, sehingga mudah untuk dimengerti oleh lawan bicara kita. Selain itu, dialog atau percakapan sehari-hari ini juga akan melatih kita untuk menjahit pesan kita sehingga mulus, jadi ada transisinya dan lain sebagainya, sehingga lebih lancar dan efektif. Jadi kalau kamu lagi berbicara sama temen atau sama sahabat, biasanya kan kita akan berpikir dulu, gimana ya cara nyusunnya biar lawan bicara kita tuh paham. Terus gimana ya cara mengkoneksikannya antara satu cerita dengan cerita lainnya supaya lebih smooth, lebih mulus gitu kan kalau kita berbicara sama orang. Nah, jadi secara tidak sadar otak kita akan terlatih untuk berbicara dengan lancar. Dan itu sangat-sangat akan berguna sekali ketika kita akan menerjemahkan atau melakukan hal tersebut di depan halayak. Terus dengan percakapan sehari-hari kita juga akan terlatih untuk menyampaikan pesan sehingga impact-nya ini bisa maksimum. Maksudnya adalah ketika kita memberikan kabar gembira, kita kan akan berusaha untuk berekspresi. Yes, masuk universitas yang kita mau gitu kan, sehingga lawan bicara kamu lebih dapat impact-nya. Nah, hal-hal kayak gitu juga secara tidak sadar bisa melatih kamu untuk memiliki kemampuan berbicara yang lebih baik lagi. Ya, bisa berekspresi dan juga bisa memberikan intonasi yang oke, yang lebih sesuai dengan konteks pesannya. Berikutnya, percakapan sehari-hari juga tanpa sadar nih bisa melatih kamu untuk cepat beradaptasi dengan feedback yang diberikan oleh lawan bicara atau audiens. Jadi, kalau kita lagi ngobrol gitu kan, misalnya sama keluarga, mama, papa, atau sahabat, dia biasanya kalau udah nguap, berarti maksudnya tuh dia udah nggak terlalu engage lah sama pembicaraan kamu, nggak terlalu tertarik. Tapi kalau dia bener-bener lagi ngeliatin kamu di mata, tepat di mata, kemudian juga mencondongkan badannya, itu artinya dia lagi very excited untuk dengerin pembicaraan kamu selanjutnya. Nah, dengan melakukan percakapan sehari-hari itu kamu akan mulai terbiasa tuh. Jadi nanti kalau misalnya di depan pas kamu lagi ngomong, kalau audiensnya udah mulai gimana-gimana, kamu bisa tahu apa yang harus dilakukan. Apakah harus terus ngomong ya, atau kamu harus ice breaking dulu, seperti itu. Tapi tentu public speaking dan daily conversation itu ada perbedaannya, terutama di settingnya ya, setting acaranya. Memang kalau public speaking adalah satu for all, bukan one on one. Kemudian juga mostly kita sebagai pembicara do the talk ya, dibanding dengan audience. Jadi pasti kita durasi untuk berbicaranya lebih banyak karena kita menyampaikan pesan tertentu juga tadi ya, menjelaskan sesuatu di dalam sebuah forum. Tapi meskipun begitu, kita bisa loh melatih public speaking kita dengan berbicara yang banyak di kehidupan sehari-hari kita. Banyak berinteraksi dengan teman-teman kamu, coba engage dalam percakapan ya di kehidupan sehari-hari, maka itu juga akan membantu kamu untuk menguasai kemampuan berbicara, terutama public speaking. Oke, jadi start from now, latih dari kehidupan sehari-hari juga. Baik, sampai di situ dulu pembahasan kita tentang public speaking kali ini. Nantikan video-video berikutnya, akan ada materi dan juga pembahasan yang lebih menarik. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.